Well, hello, hello. Hai Aries, salam kenal. Berjumpa lagi sama aku, Dextra Tarot. Mungkin banyak yang baru kenal juga kali ya. Kita akan ngebahas Aries di 2025. Dan sifat dari video ini general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal lagi, itu namanya personal reading atau konsultasi pribadi. Bisa langsung DM aja ke Instagram aku, @dextratarot. Oke, ini kayaknya kurang tinggi di kameranya. I think kurang tinggi, karena kita bakalan, whoops, tinggi sekali. By the way, video ini bakal panjang ya. Kurang lebih kayak sekitar 1 jaman gak sih? Aku nggak tahu sini. Aku nggak tahu ya. Karena baru mulai. Jadi siapkan waktu kalian. Mungkin nyari waktu ketika lagi makan atau lagi di jalan. Terserah. Siapkan. Cemilan juga mungkin. Oke, kita mulai dari generalnya dulu ya. General, percintaan, karir, lalu ke pesannya. Dan akan kubagi ke 4 bulan. Jadi akan kubagi per 4 bulan. Jadi makanya bakal panjang banget. Nah sekarang aku mulai dari Januari, Februari, Maret, April untuk Aries. Oke. Untuk generalnya, pertama kita ada to be fair. Kita ada to be fair. Di sini kita ada sacred pool. Lalu kita ada joy. Ih, cakep nih. Cakep nih, so far so good ya. Jadi emang kalau aku lihat dari Januari Februarinya, kamu tuh berusaha untuk ngimbangin diri sendiri lagi sih, kayak back on track ya. Mungkin karena akhir tahun awal tahun kemarin ini kamu imbalance gitu. Mungkin banyak yang makan nggak kekontrol karena liburan juga. Jadi dengan kartu to be fair ini sih aku ngelihatnya kamu berusaha untuk balik lagi ke track ya, back on track dia. Walaupun ada keraguan juga sih bisa atau enggak gitu loh kamu. Kayak ada rencana baru ya di awal tahun tuh, Januari Februari ada rencana baru yang kamu mulai. Dan ini adalah hasil dari kultivasi kalian. Kultivasi itu apa sih? Cultivated. Ya, hasil dari kultivasi kalian yang jadi kayak rentetan kayak rentetan kejadian-kejadian yang mungkin menyulitkan sebelumnya dan kamu ragu apakah kalau ini terjadi lagi bisa atau enggak, semacam itu loh yang kulihat nih dengan kartu Page of Cups. Tapi kamu berusaha untuk memberikan kesempatan bahwa kali ini suasananya, situasinya, orang-orangnya juga beda, jadi mungkin hasil juga akan beda di sini gitu. Sedangkan kalau untuk di tadi kan Januari Februari ya, Februari Maret, di sini ada Sacred Pool. Dan kita juga ada The Hierophant. Yang aku lihat sih memang kamu banyak mendekatkan diri sama Tuhan ya, sama pencipta kamu di sini tuh. Yang kelihatan, yang aku lihat nih, banyak mendekatkan diri sama penciptamu. Dan mungkin jadi kayak semacam apa ya, lebih religius sih, atau mendekatkan diri dengan orang-orang yang kamu anggap tuh lebih pinter atau lebih berpengalaman ya, yang aku lihat tuh kamu. Jadi rajin belajar juga, rajin mendekatkan diri sama orang-orang yang memang menurut kamu lebih experience juga, lebih berpengalaman. Dan mungkin memang fokus ke akademisi ya, akademisinya kamu. Sedangkan masuk ke kan Januari, Februari, Maret ke April, di sini ada joy. Nggak ada kata-kata lain selain kesenangan sih yang ada buat kamu. Ada joy, oh my god, ada the lovers. Oke, yang bikin kamu bahagia banget memang secara harafiah didatangkan lewat percintaan kamu. Secara harafiah memang percintaan kamulah yang ada, yang apa sih istilahnya, yang memberikan kebahagiaan. Jadi memang percintaan kamu lagi bagus gitu loh. Atau kalau di luar, kalau bukan percintaan, artinya
juga bisa datang dari keputusan besar yang kamu buat di Maret April nanti, dan itu mendatangkan kebahagiaan. Jadi artinya gini, jangan takut untuk buat keputusan nanti ya di bulan Maret April, karena apapun yang kamu pilih itu akan mendatangkan keberuntungan juga sebenarnya. Pada akhirnya nggak akan bikin kamu stres atau sedih karena yang kamu pilih itu ternyata berhasil gitu. Lalu di sini ada August, mungkin ada hubungannya sama orang dengan apa sih namanya, bulan kelahiran Agustus atau berhubungan sama Agustus tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Lalu kita ada Rose, Romance is in the air. Jadi emang kayaknya banyak yang dapat jodoh ya, kayaknya di Maret April nih. Di ulang tahun kalian sendiri berarti Aries. Dapat jodoh atau memang dapat berita gembira dari pasangan kalian, atau di percintaan kalian secara umum itu akan ada berita baik yang hadir nanti. Lalu the box, you will receive a gift. Ya mungkin ini sih dapat hadiah ya di ulang tahun kalian sendiri. Hadiah yang memang berharga kalau kita ngeliat dari kotaknya, jadi kayak nggak sembarangan dikasih ke kamu gitu aja. Lalu ada gavel, involvement with the law. Ini mungkin di awal tahun sini. Mungkin akan terlibat dengan hal yang sifatnya serius ya, dan melibatkan hukum sini yang kebaca. Gitu. Lalu satu lagi ada man, dealings or relationship with a man. Jadi mungkin ada hubungannya sama laki-laki juga nih di 4 bulan pertama. Ini lumayan general ya. Itu untuk apa namanya, generalnya. Sekarang kita ke percintaan. Percintaan kalian ya, Aries, di 4 bulan pertama dari Januari sampai April. Di sini kita ada higher power. Terus kita ada, regeneration. Kamu bisa expect ada orang dari masa lalu yang datang ya. Ini kenapa sih goyang-goyang mulu? Padahal biasa aja kok. Nggak nyenggol, nggak apa. Di sini kita punya Seven of Coins. Terus ada Three of Wands. Dan kita ada Seven of Wands. Wow. Kalau untuk percintaan kamu sendiri ya ampun. Aku baru ngeh ini ditutup di awal dengan 7 dan ditutup dengan 7. Jadi mungkin angka 7 adalah angka yang beruntung atau signifikan buat kalian ya. Jadi yang kulihat adalah dari Januari sama Februari dengan kartu higher power dan Seven of Coins, artinya percintaan kalian tuh akan membuahkan hasil sih. Maksudku gini, misalnya kalian jomblo atau nggak jomblo di sini ya, kamu tuh selama ini mungkin memperbaiki diri untuk bisa dapetin si A, untuk bisa dapetin B, atau untuk bisa ada di posisi kedewasaan tertentu, sehingga kamu tahu dengan level yang seperti itu, kamu akan mendatangkan orang dengan level atau kualitas yang kamu mau. Dan yang kulihat adalah memang Tuhan melihat usaha kamu, Tuhan melihat doa kamu. Ternyata ini tuh ngomongin tentang do your best, let God do the rest gitu loh yang kulihat di sini. Jadi ternyata yang kamu pikir, yang kamu tumbuhkan di sini, hasil ada di sini, ternyata di belakang kamu, di balik layar sudah dipersiapkan yang lebih besar dan yang akan melengkapi si percintaan kamu tadi nih, yang kamu pupuk tadi. Nah itulah, kamu akan merasakan betapa baiknya Tuhan sama kamu di sini gitu. Sedangkan nanti masuk ke, ini kan Januari, Februari, Maret, di sini kita ada regenerations dan Three of Wands. Aku rasa nanti akan ada orang dari masa lalu yang muncul kembali ya. Antara orang dari masa lalu muncul, atau bisa juga artinya hubungan yang tadinya sedang tidak baik-baik saja atau ada masalah, itu akan kayak terlahir kembali gitu loh, rebirth gitu, akan terregenerasi lagi. Dan kali ini dengan kartu Three of Wands jauh lebih optimis, aku ngeliatnya sejauh lebih optimis ya, dan kayak yaudah jalan aja. Jadi kamu ngelakuinnya tuh nggak ada rasa takut sama sekali. Dan masuk ke Februari Maret, Januari Februari Maret, masuk ke Maret April, di sini ada Poise dan Seven of Wands. Aku rasa kamu akan menikmati perjalanan percintaan kamu. Kamu jadi ngerasa percintaan ini penting ya, dan karena penting kamu happy, terus kamu melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk membuat hubungan ini jauh lebih baik sih. Kayak mempertahankan ya, kalau misalnya ada cekcok pun kayaknya nggak langsung diputuskan untuk udahan atau gimana, tapi kayak udah
apa namanya, langsung ya udah dipertahankan nih, langsung apa sih usahanya tuh apa gitu, diperjuangkan gitu yang kulihat ya, diperjuangkan effortnya berasa, tapi aku ngelihatnya kamu sama-sama happy di sini ya, kamu dan pasangan kamu, atau misalnya kamu masih sendiri juga kamu ngejalan dengan happy. Di sini ada rose colored glasses, he passed the illusion and kept promises. Gini, kenapa kamu segitu berjuanginnya ya di kesempatan sekarang? Karena dulu kamu pernah menyerah di tengah jalan dan kamu nggak mau itu terjadi lagi sama kamu gitu loh. Jadi kayak ya udah, apa yang ada mau diperjuangkan hingga akhir lah istilahnya gitu ya. Mau dipertahankan, mau dirawat, mau dijaga, dan mau ditumbuh kembangkan, yang aku lihat sih gitu. Dengan kata music melodies juga di sini lumayan melankolis juga ya kamu nih di 4 bulan pertama sih. Kayak cinta-cintaan ini nih, setiap kejadiannya akan diiringi dengan musik-musik atau lagu-lagu tertentu yang emang ngena banget di kamu gitu. Oke. Kita ke karirnya ya, Aries di 4 bulan pertama. Oh, kebalik. Di sini ada the sun. Lalu kita ada journey. Kita ada the world. Kita punya death. Wow. The sun tapi sama death ya. Kayak semacam midnight sun kah? Oh, di sini ada page of cups. Dan kita ada five of cups. Kenapa nih? Jadi aku lihat ya, di Januari Februari itu sebenarnya terang banget buat kamu nih, karir ya. Karir keuangan kamu tuh terang banget, tapi untuk menuju sana memang mesti ada yang kamu hilangkan dari hidup kamu nih. Death di sini. Ada kartu kematian ya. Tapi bukan berarti kayak beneran mati gitu loh, kerjaan atau karir kamu atau diri kamu sendiri, enggak. Tapi memang mesti ada yang dihentikan, dilepaskan ya, supaya kamu bisa ngeliat jalan gitu loh istilahnya. Nah, ini lumayan kayak dramatis karena mungkin yang kamu pertahankan selama ini ya adalah hal yang kamu kenal aja gitu. Jadi ketika ada transisi, ada transformasi mendesak kamu untuk berubah, kamu rada nggak ini sih, rada nggak terima atau nggak biasa ya. Tapi lihatlah efek sampingnya malah bagus nih. Sebenarnya bukan masalah, salah. Bahasanya bukan efek samping. Dampaknya kalau kamu bisa ngelepasin ini, yang kamu dapat adalah cahaya, terang gitu loh. Jadi memang kamu nggak bisa ambil dua-duanya, apalagi kalau satunya udah toksik, kenapa nggak dilepasin aja sih? Atau enggak, kenapa nggak diperbaiki aja sih? Kenapa harus bertahan dengan kondisi yang sama? Itu kan Januari Februari. Nah, Februari Maret di sini tuh ada journey, ada page of cups, ini juga ada kartu the world. Jadi aku bisa bilang Februari sampai April kamu akan banyak melakukan perjalanan ya, perjalanan pekerjaan. Entah karena bisnis trip atau memang kamu harus pindah-pindah, mobilisasinya tinggi untuk bisa mendapatkan rewards yang kamu mau. Yang aku lihat sih sampai dari Februari sampai April itu kamu bakalan makin melebarkan sayap kamu ya. Literally kamu bakal berhubungan sama kantor-kantor yang mungkin orangnya atau kualitasnya tuh level dunia di sini ya, mungkin bisa juga multinational company. Dan ketika ini terjadi kamu lumayan rada nggak pede sih. Nah, ini jadikan antisipasi ya. Yang kulihat kamu tuh nggak pede dengan pengalaman-pengalaman yang ada selama ini, dan kamu ragu untuk benar-benar bisa ada di suara kamu sendiri, dan ini bikin kamu kesiksa gitu loh. Karena kamu harus ngikutin peraturan yang ada, atau misalnya kayak ada nggak pede juga sih, kamu jadi keingetan hal-hal buruk atau kesalahan yang kamu pernah lakukan sebelumnya, bahkan bukan di perusahaan yang sama loh, bisa di perusahaan sebelumnya gitu. Lalu di sini ada spirit dan trust. Kamu ini sangat spesifik ya, dengan kartu spirit trust di sini kamu diminta untuk lebih percaya sama semesta juga sih. Diminta untuk lebih percaya, diminta untuk lebih kayak nyantai dan surrender di sini ya, lebih pasrah juga gitu loh dalam perjalanannya. Gitu. Ya. Iya, ini ada rasa nggak pede, jadi kamu sedih gitu loh dengan kualitas diri sendiri atau pencapaian di sini yang kulihat nih. Nggak usah nggak percaya diri, Aries.
Ada alasan kenapa kamu diterima, ada alasan kenapa kamu direkrutkan. Percaya ya bahwa semesta itu selalu mendukung kamu, percaya bahwa semesta selalu ada di sekitar kamu. Jadi kalau kamu minta bantuan, ya tinggal dipanjatkan doa atau diajak komunikasi secara spiritual. Ngerti gak sih, kayak ngomong sama diri sendiri, atau ya berdoa lah, sesimpel berdoa. Nah, sedangkan sekarang kita mau lanjut ke ini ya, apa sih namanya, nasihat buat kalian di 4 bulan pertama. Aries, kita pertama punya a new start is coming, akan ada awal yang baru yang datang. Jadi siap-siap aja, kamu gak akan selamanya begini. Lalu ada failure atau kesalahan. Saya mengerti bahwa kesalahan adalah cara untuk bisa belajar. Lalu kamu ada needs. Kayaknya kamu udah mesti itu deh, memperhatikan kebutuhan kamu ya. Apakah butuh untuk istirahat, butuh break, butuh teman-teman yang bisa ngedukung kamu. Ini adalah saatnya di 4 bulan pertama ini untuk bisa mendengarkan kebutuhan kamu tuh seperti apa. Lalu di sini ada country cottage, this is time for the secret to look within. Ya kan, nyambung kan? Ini adalah saatnya untuk kamu mencari ke dalam. Karena apa yang menghantui kamu hanya bisa dihadapi oleh kamu sendiri, bukan orang lain. Protection. Nah, ini nyambung sama kerjaan. Tenang aja, kamu selalu dapat protection kok. Selalu dapat perlindungan dari Tuhan, dari semesta ya. Dan leluhur kamu juga. Kalau untuk karirnya, kita dapat enterprise. Ini adalah saat yang baik untuk get back to business ya, atau bangun bisnis kamu, atau mencoba usaha lah. Karena pada dasarnya kamu sekarang siap untuk di-challenge, untuk dapetin challenge-nya, dan pengalaman kamu inilah yang akan bikin kamu jadi pengusaha sukses gitu. Sedangkan untuk percintaannya, kamu dapat treasure your loved ones. Hargailah orang-orang yang penting buat kamu. Adalah sangat penting untuk mencintai orang-orang ini dengan dalam. Kayak tadi aku sempat mention itu deh, tapi di bagian mana aku nggak inget mengenai ini ya. Apa, hargai percintaan kamu, hargai siapa yang kamu punya sekarang sekitar kamu, Aries. Gitu. Nah, itu untuk 4 bulan pertama ya. Kita nyambung lagi untuk di 4 bulan kedua. Oke, kita lanjut lagi ke 4 bulan kedua ya. Tadi sempat ada azan, jadi aku matiin dulu. Kita ke 4 bulan kedua, kita mulai dari general dulu ya, sayang. Sebentar. Penuh banget, mejaku, kartunya banyak. Lupa pakai cincinnya. Empat bulan kedua berarti dari Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Pertama kita punya enlightenment. Terus kita ada talisman. Aries, all the fertility. Jadi dari bulan Mei, Juni kayak kamu dapat pencerahan lagi deh. Dapat pencerahan, dapat pemahaman, terutama ketika kalian sudah bisa keluar dari zona nyaman ya. Entah beneran kalian traveling, atau entah kalian ketemu sama orang-orang, ngobrol sama mereka. Pokoknya enlightenment ini gak bisa kamu dapatkan dengan kamu diam di situ-situ aja. Iya, kamu butuh banget enlightenment gini. Kamu butuh banget enlightenment ini karena kamu ngerasa kayak hidup kamu kayak kekurangan sesuatu atau kehilangan sesuatu gitu loh. Aku ngerasa di bulan
Mei Juni itu mungkin kamu ngerasa uang kamu kurang, tapi nggak cuma uang ya, kamu ngerasa kehidupan kamu tuh kayak kehilangan sesuatu, you are missing something. Nah ketika ini terjadi, ini adalah sinyal dari jiwa kamu bahwa kamu tuh butuh apa ya, apa sih namanya, butuh ada sesuatu yang perlu diganti dalam hidup kamu. Dan itu bisa terjadi dengan adanya masalah ini. Jadi gini, aku minta kalian berpikir bahwa setiap masalah itu bukan hadir untuk menghancurkan kamu, tapi untuk naikin perspektif kamu supaya ada di posisi yang lebih tinggi gitu. Itu ya. Jadi kayaknya di Mei Juni tuh permasalahannya mengenai hal itu sih gitu. Bagus sih, memang bikin stres, tapi ini akan bikin kamu jadi lebih apa ya, jadi orang yang lebih baik lagi tuh pribadinya. Bentar nih, lampunya mati, udah baterainya habis. Gitu ya. Oke. Mungkin di Mei Juni ini kamu bakal banyak ngabisin waktu untuk diri sendiri sih. Dia kan kayak ya nggak sih, kayak lagi di goa gitu kan, kayak lagi menyendiri gitu. Nggak apa-apa, lakukan hal-hal yang bisa bikin kamu ngerasa lebih baik ya. Intinya cari tahu sih kenapa-kenapanya, cari tahu kenapa kamu ngerasa begini, kenapa kamu ngerasa seperti itu. Lalu di sini ada kartu The Fool, yes, bagus banget. Abis dari gua tadi kamu langsung bisa, apa sih bahasanya? Dari gua tadi kamu langsung bisa, istilahnya tuh membuka pintu diri kamu sendiri lagi. Kamu yang nutup sempat, tapi kamu juga yang ngebuka, kamu yang mulai lagi, dan langsung keluar ada jalannya ya. Jadi yang aku lihat sih dengan kamu menyendiri ini, dengan kamu mendapatkan pencerahan ini, kamu juga ketika sekalinya keluar dari gua kamu udah tahu kamu mau kemana. Jadi di Juni-Juli nanti kayaknya beneran bakalan ada a new journey atau perjalanan baru ya. Literally memang kamu jalan-jalan, atau misalnya kamu mulai kehidupan baru, entah itu menikah atau kamu menjalani proyek baru, atau kamu menjalankan cita-cita kamu atau karir kamu. Yang pasti di sini akan ada orang baru dan kamu siap. Walaupun kamu masih amatir, walaupun kamu baru pertama kali ngalamin ini, tapi kayak mental kamu tuh udah ada. Dan itu berlanjut sampai, ini kan Mei, Juni, Juli, Agustus. Yang aku lihat adalah kalau memang kalian akan menikah di pertengahan tahun, itu nggak lama langsung bisa hamil lagi sih, karena kamu subur banget di sini. Misalnya nggak ngomong tentang kehamilan, ini bisa juga artinya kayak kamu yang penuh dengan ide, kamu yang apa sih, kayak selaras dengan alam semesta, dengan vibrasi ibu pertiwi, dengan vibrasi alam, sehingga apapun yang kamu manifestasikan itu tuh berhasil, walaupun dalam bentuk yang nggak umum ya, walaupun datang dalam bentuk yang mungkin kamu nggak expect. Karena dengan kartu Five of Wands ini kayak ini lucu sih, yang ku denger adalah keberhasilan kamu tuh berlomba-lomba untuk terjadi dalam kehidupan kamu gitu. Ngerti gak sih? Misal kamu tuh dapat rezeki untuk dapat pasangan, dapat uang, dapat rumah. Nah itu tuh kayak tiga-tiganya tuh berlomba-lomba untuk kamu alamin di bulan yang sama, yaitu di Juli Agustus itu. Lucu sih, itu lucu sih. Kayak jadi ada konflik-konfliknya juga ya, tapi ini kayak semacam konflik yang membahagiakan gitu loh. Kamu pusing karena hal-hal membahagiakan tadi itu tuh mau datang dan mau terwujud di saat yang bersamaan. Dan kita dengan kapasitas manusia kita nggak mungkin dong kayak langsung semuanya terjadi di satu hari yang sama. Pusing juga. Contoh kamu mau beli rumah, mau beli mobil. Kalau semuanya di hari yang sama ya pusing gak sih? Kan ngurusin paperwork-nya dulu, ngurusin segala macamnya. Nah itu kan butuh waktu toh. Itu ya analoginya. Di sini ada frying pan, ada trouble accusations. Kayaknya di sini nih, ini yang bikin kamu ngerasa hidup kamu nggak nyaman ya, karena mungkin ada masalah, ada tuduhan-tuduhan yang bikin kamu ngerasa apa sih yang salah sama aku, apa yang kurang sama aku, semacam itu. Lalu ada handshake, meeting with a stranger could be important. Akan ada pertemuan dengan orang asing dan itu mungkin akan jadi sesuatu yang penting di 4 bulan kedua. Lalu ada bird, perch, waiting for news, package or later. Yes, akan ada, kamu bisa ekspektasi akan ada kabar baik, paket atau surat yang kamu bisa, dan yang pasti baik ya isinya, yang bisa kamu tunggu di 4 bulan kedua. Lalu ada Turkey, someone is behaving stupidly. I think ini ada di sini di Juli Agustus. Ada di Juni Juli. Aku nggak mau ngeliat stupidly-nya, tapi karena kadang kamu terlalu optimis, jadi suka nggak di filter lagi. Lalu ada February, jadi mungkin di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus ini ada hubungannya sama orang dengan kelahiran di bulan Februari, atau bisa juga
memang apa namanya ada hubungan sama bulan Februari ya, Februari tahun ini atau mungkin tahun depan atau tahun lalu gitu. Oke, itu untuk general di 4 bulan kedua. Terus kita mau ke percintaan ya. Aduh sebentar, baterainya mau habis. Aduh sorry, punten. Ini kalau nggak diisi mati kita nih. Oke, itu untuk generalnya. Kita mau ke percintaannya ya sayang ya. By the way, jangan di skip iklannya ya, karena itu pengaruh banget buat aku. Kita mulai ke percintaan kamu di 4 bulan kedua, Aries. Mungkin video ini akan upload rada malam ya, jadi siapapun yang nonton duluan, kalian sangat luar biasa karena belum tidur. Karena nggak tahu, tergantung internetnya. Internetnya tuh suka kadang cepet, kadang lama. Mungkin bakal bisa upload besok pagi, aku nggak tahu. Kita ke percintaan di 4 bulan kedua, dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita punya Deep Knowing dengan Knight of Wands. Lalu ada Queen of Cups. Dan ada Ace of Crystals. Kita ada Wishes Coming True. Dan ada Winter. Oke, jadi di Mei Juni ya, kalau untuk percintaan sih sebenarnya kamu baik-baik aja, mau kamu jomblo atau enggak, dengan kartu Knight of Wands dan Deep Knowing, kamu tuh sangat ngikutin mood kamu sangat ngikutin emosi kamu sangat ngikutin apa kata hati kamu, dan cenderung berapi-api ya. Dan ini adalah saat-saatnya kamu, ini antisipasi aja sih, ada kemungkinan kamu banyak melakukan hal-hal yang sifatnya impulsif dan gak dipikirin lebih jauh. Kamu hanya tahu bahwa ini yang hati kamu inginkan, kamu percaya penuh sama intuisi kamu, sama hati kamu, jadi kamu digasin aja terus, in charge ya. Jadi kayaknya kalau ada hal yang selama ini mungkin kayak tertunda atau kamu tahan-tahan, kayaknya bakal langsung tumpah-tumpah di bulan Mei Juni ini gitu. Dan lucunya sih, ini adalah sesuatu yang sebenarnya selama ini kamu inginkan ya. Momennya ada, orangnya ada, terus kamu juga keberaniannya ada, ya udah banyak hal-hal terjadi, hal-hal baik terjadi yang sesuai sama keinginan kamu, itu ada di Mei Juni gitu. Sedangkan di Juni-Juli kita ada Treasure Islands dan Queen of Cups. Di sini energi udah beda banget, yang tadinya berapi-api dan cenderung tidak bertanggung jawab. Jadi kayaknya kamu banyak playful di sini sih di Mei Juni tadi itu. Di sini kan playful, sedangkan di Juni-Juli kamu cenderung lebih tenang. Mau kamu perempuan atau laki-laki, kamu jadi jauh lebih tenang. Kamu tahu banget apa yang kamu inginkan, dalam arti perasaan kamu ya. Kamu tahu apa yang kamu rasakan. Kamu tahu bahwa perasaan kamu itu valid, dan karena itu kamu juga jadi lebih, I would say, kamu jadi lebih kalem ya, lebih kalem dan bisa nguasain emosi. Kalau di sini kan nutup-nutup nih, kamu keluarin. Di sini tuh lebih kayak kamu bisa pilih-pilih mana yang harus dikeluarin, mana yang harus disampaikan, dan mana yang nggak usah gitu. Ditambah dengan kartu Treasure Islands, ini menunjukkan memang di Juni-Juli itu percintaan kamu cenderung lebih lambat, dan kamu pinter untuk kayak menyimpan perasaan kamu dan milah-milih mana yang harus disampaikan, mana yang harus dikeluarkan, mana yang enggak gitu. Dan percintaan kamu mungkin ada kaitannya sama jarak juga ya, ada yang LDR di sini, atau ada yang sedang menahan diri karena ada tujuan yang lebih besar lagi di masa depan gitu loh. Ini ngomong tentang percintaan yang dewasa juga sih, dan ini nggak bohong, karena defaultnya kamu berapi-api, kamu yang menjadi sosok Aries seperti ini bikin kamu ngerasa dibekukan, dan mungkin rada-rada bikin stres juga ya, nggak bohong, bikin kamu stres juga, karena nggak ada pergerakan yang secepat yang kamu inginkan gitu loh. Sedangkan nanti masuk ke Juli, Agustus, tapi kamu kan belajar ya, aku bilang kamu makin dewasa, akhirnya kamu ada di situasi fleksibel begini, kamu menyesuaikan kebutuhan, kamu apa sih sebutannya, bisa menyesuaikan sama siapa dan kondisi masing-masing antara kamu dan pasangan kamu, atau antara kamu dan gebetan kamu gitu loh. Di sini dengan kartu Ace of Crystals, kamu punya clarity, atau kamu punya kesadaran, dan kesadaran itu membuat kamu jadi lebih adaptif dalam menghadapi situasi. Itu sih yang aku lihat ya.
gitu. Ini bagus sih, ini ada crown-crownnya. Jadi aku ngerasa percintaan kamu jauh jauh lebih dewasa dan lebih tenang gitu loh daripada biasanya. Kamu yang ya udah ngikutin apa kata hati aja gitu. Itu yang aku lihat ya. Terus kita ke kerjaan kamu di 4 bulan kedua. Di 4 bulan kedua ya, dari Mei sampai Agustus. Di sini kita ada attachment. Memang kamu ada isu sama attachmentnya sih. Wow, lalu ada financial constraints, ada tantangan mengenai uang ya, dan ada goddess of the moon. Jadi di Mei Juni dengan kartu attachment ini kayaknya kamu sangat-sangat uh, erat ya, nempel sama kerjaan. Kayaknya kerja mulu tuh Aries. Kerja mulu. Bahkan ya sebenarnya terpaksa sih, bukan karena kamu suka ya, tapi karena tuntutan kerjaan. Tapi menariknya, kamu tetap bertahan ya, dan dengan happy ngejalanin karena memang ada rewards-nya. Jadi kalau nanti mulai masuk bulan Mei Juni kamu sibuk dan dapat tuntutan, dan kadang kamu harus pakai topeng kerja, topeng profesional kamu ya, kamu mesti sabar-sabar dulu aja. Ya, sabar-sabar karena semuanya tuh demi ini. At what cost? Ya, what cost? Apalah kos-kosan ya, kosnya itu ya ini capek, mungkin juga energi kamu yang dikeluarin. Cuman ini rewardsnya lihat 9 of cups, ya ampun bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris, 9 of cups. Jadi kayak ada 9 cups yang penuh, dan ini terjadi ketika kamu jadi bisa lebih tenang ya. Hanya bisa terjadi ketika kamu tenang dan tahu ini adalah resiko dari pilihan kamu, Aries. Nanti apa yang kamu inginkan semua terpenuhi kok ya. Jadi uang atau bonus, aku nggak ngeliat ada kenaikan jabatan, cuman hal-hal lainnya yang kamu inginkan dari kerjaan dan uang itu ada gitu. Ini Mei Juni Juli lucu banget, yang tadinya ada banyak duitnya tiba-tiba ada financial constraints, jadi uangnya tuh langsung hilang untuk sesuatu yang jelas ya. Bagusnya sih ini hilang atau berkurang, atau kamu tiba-tiba ya uangnya sebenarnya nggak tiba-tiba sih, pokoknya di Juni Juli tadi uang kamu tuh jadi berkurang, lihat gak sih kosong gitu. Tapi ini hilangnya atau nggak adanya atau berkurang ini untuk sesuatu yang jelas. Jadi ada beberapa rekan memang habis untuk anak kalian, atau ya sesuatu yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi memang ini resiko. Kayak misalnya kamu beli rumah, ya habis dong duitnya, ya kan? Ya jangan menyesal, jangan malah sedih, kan kamu yang mau beli rumahnya. Aku rada gemes nih bacanya. Jadi emang kamu uangnya berkurang, tapi untuk alasan yang jelas dan nggak ngerugiin kamu sih sebenarnya. Cuman ada perasaan kehilangan dan ada perasaan nggak rela ya yang kurasain. Masuk ke Juli Agustus kita ada Goddess of the Moon, lalu kita ada Six of Crystals. Nah ini kamu balik lagi fokus, bagus sih, kamu shift fokus kamu lagi untuk ke impian-impian besar kamu ya. Mungkin karena udah mau masukin akhir tahun, jadi kamu ingat lagi tujuan kamu apa dengan pekerjaan dan uangnya kamu atau bisnis kamu tadi, dan kamu mau menghidupkan itu kembali sih, kayak mau dikerjain lagi. Soalnya kayaknya ketunda kemarin ya. Jadi kayak pengen dilanjutin lagi, direvisit lagi, dikunjungi lagi, dan kayak diolah lagi. Ya aku lihat sih lancar-lancar aja sih, bisa-bisa aja ya. Ada spirit, lalu kita juga ada self care. Nah dalam prosesnya kamu juga mesti atur waktu-waktu kamu untuk self care di sini ya. Untuk hal-hal yang di luar kontrol kamu nggak usah khawatir, karena dengan kartu spirit di sini kamu tuh dapat pengingat bahwa urusin aja hal-hal yang memang jadi kapasitas kamu, yang jadi sesuatu yang bisa kamu kontrol. Di luar itu serahin aja sama spirit guide kamu, sama semesta, sama Tuhan, dan sisanya jangan lupa untuk self care juga. Jadi kayak kamu ngurusin kesehatan kamu, me time kamu, quality time kamu sama pasangan kamu, sama keluarga kamu, hobi kamu, itu jangan sampai dilupain. Oke? Nah terus kita masuk ke pesannya ya, atau nasihat buat kamu di 4 bulan kedua nih Aries. Yang pertama, kita ada expect powerful change. Akan ada, ya sebenarnya udah kelihatan sih ya, perubahan-perubahan hebat, perubahan-perubahan yang luar biasa, dan sifatnya changing ya, sifatnya tuh merubah
nggak cuma dikit-dikit tapi kayak banyak. Nah, salah satunya adalah sukses sih. Memang walaupun tadi nggak begitu kelihatan ya, cuman bisa dibilang ini adalah kesuksesan yang luar biasa yang akan kamu punya, nanti yang akan kamu alamin gitu. Dan untuk bisa ada di kesuksesan ini, penting untuk mengetahui pentingnya mencintai dan mengasihi ya buat kamu. Lalu di sini kita ada Santi. Nah, di 4 bulan kedua penting banget untuk kamu tuh bisa slow ya, texting slow gitu. Slow, intentional, delicious, interweaving with life holds more magic than you think. Coba ngelakuin semuanya tuh juga lebih slow, lebih nyantai, lebih sadar, lebih mindful. Karena dengan kamu yang seperti itu, kamu malah bisa menghadirkan keajaiban-keajaiban yang tidak kamu duga. Lalu di sini ada balance untuk kerjaan, keuangan. Di sini kata-katanya adalah kamu penting banget ya untuk tahu menyeimbangkan antara karir dan kehidupan personal kamu. Selain itu, di sini juga kamu dikasih tahu untuk tetap jujur ya dan jaga etika kamu, integritas kamu, karena itu akan membangun kredibilitas kamu di kerjaan atau di kantor tadi ya, atau di karir kamu. Lalu ada transformation, ini mirip-mirip sama change ya. Ini kayak konfirmasi bahwa di 4 bulan kedua itu memang masa transformasi, tapi masa transformasinya itu nggak memberatkan ya, nggak yang tipe-tipe falling tower moment gitu loh. Tipenya yang halus, dan bahkan kamu mungkin nggak sadar, halus banget di belakang. Gitu. Terus di sini kita ada look to your inner strength. Kalau untuk percintaan, coba tidak bergantung terus-terusan sama pasangan ya. Walaupun memang pasangan bisa ngebantu kamu, tapi kamu juga punya kekuatan dari dalam diri kamu, inner strength ya, yang bikin kamu itu kuat untuk ngadepin semuanya. Kamu nggak mesti terus-terusan kayak meminta validasi atau meminta pertolongan dari pasangan kamu, karena pasangan juga punya masalah sendiri ya, dan kamu kayak di apa sih namanya, di how do you say it, kayak diingetin untuk mengandalkan diri sendiri juga gitu loh. Jangan sampai kamu kehilangan diri sendiri, jangan sampai kamu lupa bahwa kamu tuh juga kuat ya. Kamu itu tetap ada harga dan ada artinya, bahkan ketika pasangan kamu tuh lagi nggak ada atau lagi nggak available gitu. Oke. Terus kalau dari sini kita punya happiness. Your thinking will either make you happiness or take your happiness. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan menciptakan atau mendatangkan kebahagiaan itu sendiri, atau yang akan ngambil kebahagiaan itu dari diri kamu. Jadi jangan meremehkan kekuatan pikiran kamu ya. Itu untuk 4 bulan kedua. Sekarang kita mau masuk ke 4 bulan ketiga, dari September, Oktober, November, Desember. Oke, let's go. Aku mau mulai dari sini. Dari September, Oktober, November, Desember. Kita dari general readingnya dulu ya. Di sini kita ada Moonlight. No, bukan yang ini. Kartunya mesti yang ini. Sebentar. Kita punya forgiveness. Topik yang menarik ya, yang kadang suka kita lewatkan. Ada abundance, nice. Wow. Kita ada September, Oktober ya. Kita punya Moonlight dan Seven of Cups. Kita mulai ke sini dulu aja deh. Jadi ya, di September, Oktober ini kamu tuh banyak galaunya, tau nggak? Kayak kamu ngerasa waktu kamu tuh terbatas. Dan kenapa galau segitu besarnya? Karena dengan kartu Seven of Cups itu artinya kamu tuh banyak banget yang dipikirin.
dipenuhi dengan ketakutan, tapi juga keinginan untuk berhasil, tapi juga impian yang besar. Jadi semua itu numpuk jadi satu gitu loh di September Oktober ini. Banyak banget. Kamu sendiri yang istilahnya mikirnya berlebihan sih di sini ya. Ini yang jadi sumber kepusingan kamu sih. Dan banyak dari ketakutan kamu tuh nggak apa, banyak yang nggak terjadi sebenarnya. Jadi kayak tenggelam dengan ilusi dan ketakutan sendiri gitu loh. Nah, makanya ketika ini terjadi penting untuk lihat apa realitanya dan apa yang mesti urusin duluan. Apa yang penting buat kamu. Itu di September Oktober ya. September Oktober, lalu kita di Oktober November kita punya Forgiveness dan Five of Cups. Jadi ada sesuatu yang bikin kamu sedih, ada sesuatu yang bikin kamu sedih dan hanya kamu yang bisa membebaskan dari kesedihan kamu itu sendiri, yaitu dengan cara memaafkan. Dengan cara memaafkan ya. Kayaknya tuh kamu sedih karena kamu nggak bisa ngerelain, karena kamu belum bisa memaafkan diri kamu atau si orang itu. Dan kamu terjebak dengan perasaan tidak adil, perasaan bahwa kamu adalah korban. Itu yang mesti kamu atasin sih. Sebenarnya kuncinya satu ya, untuk lepas dari perasaan seperti itu adalah dengan memaafkan. Memaafkan. Nanti kita akan buka ininya. Gila ya, nih poinnya adalah forgiveness, memaafkan. Dengan memaafkan kamu bisa lepas dari perasaan sedih terus-terusan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ini. Sedangkan nanti di November, Desember, oh my god, kamu dapat dua kali kartu The Lovers, tadi di 4 bulan pertama dan sekarang di 4 bulan terakhir. Wah, ini abundance nomor 2 ya. Ini kayak high priestess. Aku ngeliat gambarnya, ini nih imagery-nya itu kayak high priestess banget. Jadi di November Desember ini akan jadi penutup yang sangat-sangat indah ya, karena kamu dipenuhi dengan juga Ace of Cups ini. Feminine banget kartunya, dipenuhi dengan keberuntungan, dipenuhi dengan keberkahan, bener-bener yang melimpah banget, lebih daripada yang kamu ekspektasikan. Ini semua terjadi karena kamu yang entah kamu laki-laki atau perempuan, tapi kamu lebih tap in ke intuisi kamu ya. Kamu lebih dengerin intuisi kamu. Ini terjadi karena kamu yang lebih lembut, kamu lebih mendengarkan, kamu yang lebih menerima, kamu yang lebih sabar. Bahasa kamu, sikap kamu yang lembut itu yang akan mendatangkan kebahagiaan ini, mendatangkan keberlimpahan ini gitu loh. Nah, bentuknya tuh apa ya? Bentuknya juga salah satunya datang dalam bentuk cinta. Lagi-lagi tadi yang belum sempat dapat pasangan, kalau nggak di awal tahun, kemungkinan keduanya akan ada di akhir tahun ya. Dan yang udah punya pasangan ya artinya awal dan akhir tahun nanti akan ada kejadian penting yang bikin hubungan kamu makin erat dan makin dalam di sini. Salah satunya ditandai dengan keputusan besar yang akan kamu dan pasangan kamu buat ya. Bisa juga nggak di percintaan aja, tapi juga di karir, keuangan, atau hal lainnya dalam hidup kamu. Aku sih ngeliatnya gitu, dan ini akan ngubah hidup kamu banget ya. Jadi ini keputusan penting yang akan kamu buat di tahun ini. Jadi kayaknya akan ada 2 keputusan penting di awal dan di akhir tahun. Lalu di sini ada flowers, happiness, ya of course penuh dengan kebahagiaan ya. Penuh dengan kebahagiaan banget di sini kamu tuh. Lalu ada ring, a marriage will take place either romantic or business. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin banyak Aries yang akan menikah di akhir tahun ya. Ya. Terus ada red, someone working against you behind your back. Mungkin ini sih. Nih, mungkin kamu sakit hati, susah maafin karena dapat pengkhianatan diam-diam di belakang kamu ya. Lalu di sana yoke, feeling down or frustrated, dan ini bikin kamu frustrasi juga. Ini sudah dimulai dari September ini ya sampai Oktober nih, September, Oktober, November nih. Mungkin kamu ngerasa frustrasi karena tadi kamu bingung mau yang mana, belum lagi ada orang yang mau ngerjain kamu juga, nyurangin kamu juga. Dan yang terakhir ada skills, keep your life in balance. Tadi udah sempat kejawab di 4 bulan kedua. Ini kayak buat siap-siap di 4 bulan terakhir juga sama ya, untuk ngejaga balance-nya kamu. Oke, antara percintaan, karir, asmara, itu kalau bisa disimbangin, simbangkan lah ya, usahakan untuk itu. Salah, aku malah kesini. Sekarang kita mau ke percintaannya, padahal kita baru general ya, tapi tadi udah nyentuh ke percintaan langsung. Kalau untuk percintaannya di 4 bulan terakhir, September,
Oktober November ini ya. Ini kenapa sih lilinnya begini nih? Padahal lilinnya sebesar ini. Cuman dia nggak mencairin, kayak nggak cukup kuat untuk cairin yang di sekelilingnya ya. Ini bakal ku review ke ownernya nih. Sayang banget, padahal wangi banget lilinnya, cuman kayaknya masih perlu diimprove deh. Oke, kita lanjut ke percintaannya ya. Di sini kita ada Yang, berapi-api banget 4 bulan terakhir. Ada Yang, lalu ada Truth Be Told, The Between Worlds, wow, di sini ada Wheel of Fortune. Kayaknya untuk cinta kamu memang lancar banget ya. Ada The Fool dan ada Five of Crystals. Oke, jadi kalau untuk di September Oktober ya, dengan kartu Yin sama Wheel of Fortune ini kamu kayaknya lancar-lancar banget. Kamu berapi-api juga, penuh dengan passion ya, penuh dengan afeksi, penuh dengan perasaan sayang, dan memang didukung sama semesta juga. Jadi kayak mau ngapain aja tuh lancar ya. Ini masa-masa tenang juga sih. Jadi kayak nggak usah banyak dipikirin karena memang lancar banget. Lancar, kamu mau apa juga jadi gitu di September Oktober ini. Masuk Oktober November akan masuk ke fase yang baru ya di percintaan kalian, dimana mungkin rahasia yang selama ini belum sempat dibahas itu akan terungkap atau akan diungkapkan, dan mungkin emang ada kaget-kagetnya dikit, cuman ini akan menandakan apa sih, kayak menandai era yang baru di hubungan kamu sama pasangan kamu tadi gitu loh. Mungkin akan ada apa sih sebutannya, akan ada kesepakatan baru juga, akan sama-sama sepakat bahwa oke, ini kita makin serius ya, oke, ini kita tahu ya mau ngapain ya setelah jujur-jujuran kayak gini, dan akan jadi kayak haru biru juga ya di Oktober November itu. Kelihatan juga di sini ada fireworks, jadi meletup-letup banget kamu dari September Oktober November ini, bener-bener meletup-letup banget percintaannya. Lihat nggak sih, nggak cuma satu soalnya nih kembang apinya, tapi banyak banget. Jadi kayak kamu nafsu banget sih ini. Hati-hati aja ya kalau kamu kalau misalnya kamu tidak menginginkan kehamilan yang kalau kamu tidak menginginkan kehamilan di luar rencana, hati-hati aja lah, pakai pengaman yang bener. Karena ini kamu berapi-api banget, ini momennya banyak, jadi hati-hati lah, bijak-bijak lah ya. Tapi kalau misalnya kamu memang berencana untuk hamil, ini saat yang baik untuk buat sebenarnya sih. Soalnya kan juga bakal banyak traveling, jadi banyak momennya juga di September, Oktober, November nanti. Bisa juga ya di Oktober November ini aku rasa bakalan ada era yang baru, karena kamu dan pasangan kamu mungkin bakal LDR di Oktober November ini. Bakal ada LDR karena salah satu dari kalian atau keduanya akan masuk ke perjalanan baru tadi gitu loh. Mungkin mengejar kerjaan atau kuliah ya, atau apapun impian kalian sih. Dan ini bikin kalian khawatir karena pasangan atau kamu nanti bakal ketemu sama wajah-wajah baru, tempat-tempat baru, dan kamu kayak meragukan itu gitu. Meragukan apa sih sebetulnya? Meragukan kayak kesetiaan, atau takut tergoda lah istilahnya. Nah ini awal masalah, makanya di November Desember kamu punya Between Worlds sama si Five of Crystals di sini. Karena ada perbedaan jarak, ada perbedaan zona waktu, ada perbedaan kesibukan. Jadi kayak kamu atau dia sama-sama harus adaptasi juga di sini, dan menimbulkan banyak kesalahpahaman. Jadi bukannya saling mengerti, malah jadi kayak me versus you gitu loh, saya versus kamu, jadi kita tuh musuh, bukan satu tim lagi. Nah itu yang fatal sih. Jadi jadikan ini sebagai antisipasi ya. Ingat lagi kalau kalian adalah satu tim, kalian bukan musuh. Oke? Kalian seharusnya tuh bareng-bareng mikirin solusinya apa, bukan ngerasa kalian korbannya dan yang lain harus ngertiin dan harus bayar gitu. Oke? Itu untuk percintaannya. Sedangkan untuk kerjaannya ya di 4 bulan terakhir,
Di sini kita ada Just and Possibilities. Banyak banget nih kesempatan buat kamu. Wow, ada Door to Personal Healing Happiness dan ada Magician and Mirror. Ini bagus, Jadi di bulan September, Oktober ya, banyak banget pintu kebuka buat kamu dan itu tuh kayak ada rentetan gitu loh. Kayak berturut-turut banyak banget. Kamu baru satu project beres, tahu-tahu udah dapet tawaran lagi. Wow. Dan hebatnya kamu, semuanya bisa kamu dapetin Six of Wands ini. Kayak semuanya bisa kamu menangin, semuanya kamu iyain, semuanya bisa berhasil gitu. Memang rada-rada riwah, ya iyalah semuanya lu iyain kan, lombat juga gitu. Riwah di situ, capek di situ, tapi berhasil. Jadi kayak hebat banget Aries, ambisius banget di sini ya. Tapi ambisiusnya tuh dibarengin dengan kemampuan kalian. Jadi ya santai aja gitu. Enteng banget sih buat kamu ini emang ya. Ini kan September, Oktober, November pun juga masih ada pintu yang lebih besar lagi, yang lebih indah lagi. Jadi siap-siap aja ya Aries ya. Ini nih, ini kan pintu banyak banget kan. Kamu pikir ini udah bos besarnya, final bossnya? Oh tidak, final bossnya ada di sini. Bos di sini bukan berarti masalah ya, justru keberkahannya itu, justru kebahagiaannya itu, hadiah dari Tuhannya yang lebih besar tuh ada di Oktober November. Lihat pintunya paling beda sendiri, warnanya emas, paling besar, terus ada banyak pohonnya dan di dalamnya juga ada rainbows dan lain-lain kan. Seru banget Aries, seru banget kamu. Ini beruntungnya Aries juga sih, karena kamu yang nggak lelah bekerja ya. Nah di Oktober November September Oktober November di sini ada Three of Stars ya, karena kita ngomong tentang keuangan dan ini yang keluar artinya akan banyak kolaborasi, akan ada banyak project di mana 3 bulan ini nih akan banyak kolaborasi project di mana kamu mesti yang menyatukan dots-nya, connecting the dots dan kayak bikin harmonis gitu loh. Pada beratnya di situ sih, tapi di sini kamu akan jauh lebih naik banget levelnya ya. Lalu nanti di November Desember dengan kartu Magician in the Mirror, nah inilah efeknya. Tuh ada Justice, akan ada penilaian penting ya, penilaian performa kamu. Kamu dianggap udah lebih expert, ngerti apa yang kamu lakukan, kamu berhasil dengan apa yang sudah kamu lakukan di 3 bulan ini terutama ya. Ini termasuk cepat loh. Performanya tuh dihitung dari 3 bulan terakhir terutama. Nah di sini akan ada penilaian dan akan dinilai sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Dan ini bagus loh. Ketika kamu dinilai begini kan artinya udah pantas untuk dilihat dan diperhatikan ya. Aku lihat kamu bisa mencapai posisi senior, ada kenaikan di sini ya. Scope kerjaannya juga nambah dan lagi-lagi ada self care dan release, dan karena ini adalah 4 bulan yang walaupun sangat menyenangkan tapi ini juga berat ya. Penting banget lagi-lagi diingetin dari 4 bulan sebelumnya untuk kamu ngejaga kamu punya kesehatan dan bisa melepaskan hal-hal yang seharusnya bisa kamu lepaskan. Contohnya dari percintaan tadi, rasa memaafkan, rasa legowo. Udah nggak usah dipendem-pendem, buat apa kamu nyimpen sampah? Kalau menurut kamu itu nggak adil, udah serahin aja semesta. Let the universe works for you. Biarkan semesta, Tuhan yang ngerjainnya buat kamu. Kamu nggak usah mikirin hal-hal yang di luar kontrol kamu. Apalagi kamu sudah melakukan hal yang sebaik mungkin, terus ternyata belum langsung kelihatan hasilnya, udah lepasin aja ke langit, ya. Sekarang aku mau bacain relationship toh, pesan buat kamu di 4 bulan terakhir. Pertama ada a time to give and take. Penting banget untuk kamu ngatur, memberikan ya, ngatur waktu kamu atau uang kamu atau ego kamu juga, karena penting untuk memperdulikan orang-orang sekitar kamu juga ya. Ada ada sukses, kamu dapat kartu sukses 2 kali tadi ya, dari kayaknya 4 bulan yang kedua deh. Ada sukses, akan ada hadiah berjatuhan ke kamu. Kesuksesan banyak banget sih nanti kamu ya. Nah ini afirmasinya, hari ini adalah hari yang sangat baik, kamu ada di alirannya, kamu ada di sebutannya, kamu ada di arus yang tepat ya. Semua masalah akan terselesaikan dengan mudah dan dengan cepat, dan orang-orang yang tepat juga akan muncul membantu kamu tanpa perlu kamu cari atau mohon-mohon ya. Kayak banyak banget hadiah yang tahu-tahu jatuh ke pangkuan kamu.
Lalu di sini kita punya abundance. Gila kan? Kamu dapat kartu abundance berapa kali? Nah, ini afirmasinya. Kamu hanya bisa mendapatkan abundance atau keberkahan ini hanya jika kamu berpikir bahwa kamu ini bisa memanifestasikan apapun dan memang kamu pantas untuk mendapatkan itu. Ya. Kamu tuh sebenarnya master manifestor juga kok. Halo Aries, kamu tuh dipenuhi dengan keberkahan. Kamu minta apa aja, kamu batinin aja tuh jadi gitu loh. Lalu di sini kita punya Sunstone. In the uniqueness of who you are, lives the world yet to be discovered. Kamu diminta untuk tetap ini ya, jadi diri sendiri dalam prosesnya beradaptasi. Tetap jangan sampai meninggalkan esensinya kamu. Karena dengan kamu jadi diri sendiri, akan ada hal-hal yang kamu nggak tahu, sisi-sisi yang kamu nggak tahu mengenai diri kamu akan akhirnya ketahuan gitu. Itu hanya akan terjadi jika kamu tetap menjadi diri sendiri. Okay? Lalu di sini kita punya shadow work. Walaupun tadi kayaknya nggak kelihatan ya, atau sempat kelihatan ya. Ini juga, tadi nyambung sama rilis tadi, forgiving, memaafkan. Kamu tuh masih ada sisi-sisi gelapnya yang perlu kamu highlight ya. Kalau ada waktu untuk sendiri, penting banget untuk menyediakan waktu untuk refleksi. Entah kamu journaling, atau kamu ke psikolog, atau kemanapun, biar kamu tahu kekurangan kamu tuh ada di mana. Tuh kan, ada kartu aset juga nih. Di 4 bulan terakhir, investment kamu tuh bakal naik ya, dalam bentuk apapun, saham, apalah. Itu cepet banget naiknya. Kalau misal kamu belum pernah mencoba untuk invest, ini 4 bulan terakhir adalah saat yang baik untuk kamu invest ya. Untuk belajar juga, supaya bisa ada stabilitas juga di keuangan kamu, biar situasi lebih stabil lagi. Dan untuk percintaannya, kamu dapat like attracts like. Jadi, kalau misalnya kamu menginginkan cinta, penting banget untuk kamu yang ngasih duluan gitu. Maka nyambung sama ini ya, a time to give rather than take. Ini nyambung banget sama percintaannya juga. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan cinta dengan jumlah besar, kamu pun juga harus bisa ngasih dengan jumlah yang sama juga gitu loh. Jadi biar jangan nunggu orang lain dulu, tapi mesti sebaiknya kamu mulai dari diri sendiri dulu ya, supaya segera datang ke dirinya kamu gitu. Karena sebenarnya apa yang kamu dapatkan adalah apa yang kamu berikan gitu. Jadi kayak mirroring gitu loh. Gitu sayang. Gimana? Panjang kan? Tapi suka ya, bacanya bagus banget Aries. Aku seneng bacanya. Energinya tuh nggak berlebihan, nggak meletup-meletup. Tapi kayak, apa sih, kayak kamu tuh udah siap. Sudah siap menerima hadiah ini gitu. Aku sih ngeliatnya gitu. Kayak gini, ketika kamu energinya sudah siap menerima hadiah, berarti kamu udah ada di udah mastering si manifestasinya itu ya, gimana cara manifest gitu dengan living Indian kan, kayak kamu udah punya itu. Makanya aku ngerasa kamu ngejalanin hari-hari kamu di tahun 2025 tuh kayak kayak lagi jalan di air gitu loh kamu tuh, aku ngerasainnya. Jadi orang lain mungkin duk-ser, syik-syak-syok, tapi kamu kayak biasa aja, karena kamu tahu ini prosesnya, ini perjalanannya, mungkin akan rada-rada goyang, ada overthinkingnya, tapi kamu tahu bahwa yang di depan sana adalah si suksesnya ini, hadiah ini. Wow, siapkah kamu menerima hadiah ini Aries? Pertanyaannya itu, dan jawabannya aku yakin kamu bisa siap banget kan? Udah siap banget. Are you ready? Yes, you are. Ya. Jadi sekian dari aku, Aries sayang aku. Terima kasih sudah nonton, udah membiarkan aku baca untuk kalian. Buat kalian yang pengen bacaan 2025 kayak gini juga, atau mau nanya apapun konsultasi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @tiksatarot. Jangan lupa nyalain loncengnya, karena setelah ini aku akan bacain ini sih, keberuntungan ya. Setiap bulan tuh ada apa aja keberuntungannya di tahun 2025 seperti apa. Mungkin akan mulai upload di awal Januari sih. Jadi siap-siap aja. Jangan lupa di subscribe juga yang sudah subscribe. Terima kasih. Like, comment, share juga ke teman-teman yang mungkin membutuhkan. Dan I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye Aries. Stay safe. Love you.